Kesalahan terbesar Jokowi adalah menikam hati rakyat dengan cinta. Dengan brutal, dia mengobrak-abrik Nusantara agar terbangun dari tidur panjangnya. Rakyat merindu, dalam cinta menggebu-gebu. Namun, Jokowi ingin jadi pengkhianat. Dia ingin lari dari tanggung jawab. Setelah menanam benih-benih cinta di hati rakyat negeri ini, dia ingin pergi begitu saja. Jangan berpikir semudah itu Ferguson. Dengarkan suara rakyatmu, yang tak akan rela dengan kepergianmu. Selama ini yang ditampilkan adalah 3 pilihan, ya kan? 3 pilihan calon presiden. Pertanyaan saya adalah, kenapa harus 3 calon? Saya mau berpegang kepada kata-kata Pak Jokowi, pidato Pak Jokowi, yang mengatakan bahwa saya itu tunduk pada konstitusi dan kehendak rakyat. Beliau mengatakan begitu, maka saya berpegang pada kata-kata ini. Saya mewakili sebagian orang atau sebagian besar malahan yang menunggu aba-aba dari beliau. Kami rakyat, kami menunggu kata-kata beliau. Saya tunduk pada kehendak rakyat. Menurut kami saat ini kami berpendapat beliaulah yang paling cocok untuk melanjutkan, paling tidak untuk 1 periode lagi, karena kami keberatan kalau dilanjutkan oleh siapapun penggantinya. Pak Jokowi nyelekit sekali ketika ditanya bagaimana jalan di Lampung. Beliau mengatakan jalannya mulus sehingga saya dengan Pak Menteri bisa tidur di mobil. Orang Jawa bila memahami ini sebenarnya bukan pujian, namun sebagai sindiran yang sangat tajam sekali. Untuk itu, bagi para pejabat sekalian, kalau Anda mendapatkan kata-kata seperti ini, jangan suka dulu ya. Itu sindiran yang sangat tajam sekali. Semoga para pejabat-pejabat kita bisa bekerja dengan lebih baik. Itulah metode-metode yang digunakan dalam falsafah kepemimpinan Jawa, yang nampaknya memuji, namun sebenarnya sedang memukul karena kinerja yang kurang baik dari para pejabat di Lampung. Bagaimanakah pendapat Anda? Salam merah putih, merdeka. Halo, ketemu lagi nih dengan gue Novi, gitu ya. Gini loh, setelah gue perhatiin di medsos, saat ini justru yang diserang itu banyaknya justru bukan Pak Ganjar Pranowo loh, tetapi yang banyak diserang itu sekarang ini kayaknya kalau gue perhatiin itu Pak Jokowi. Tahu gak sih kalian kenapa kubu lawan itu lebih banyak menyerang Pak Jokowi sekarang ini? Karena pendukungnya Pak Jokowi itu mayoritas, ya dong, pasti suaranya akan lari ke Ganjar. Nah, jadi kubu lawan itu sekarang caranya agar Ganjar suaranya turun, jatuh, maka mereka menjatuhkan dulu Pak Jokowi. Mereka sengaja tuh ngegoreng isu ini itu, contohnya kayak kereta cepat Bandung yang sampai saat ini belum terrealisasi dan lain-lain. Jadi mereka sengaja bikin hoax, bikin propaganda dan agitasi itu agar rakyat melihatnya bahwa Pak Jokowi ini gagal untuk Indonesia, tidak berhasil. Yang secara tidak langsung, ya dong, ketika rakyat menilai Pak Jokowi gagal, maka suaranya Ganjar secara otomatis akan berpengaruh, gitu loh. Jadi buat saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang memang menginginkan Pak Ganjar menjadi penerus Pak Jokowi, ayo, selain kita naikkan terus elektabilitasnya Pak Ganjar, kita bermain di akar rumput, tapi jangan lupa kita di sini tetap harus menjaga namanya Pak Jokowi. Kita tunjukin bahwa Pak Jokowi sudah benar-benar berhasil
menjadi pemimpin 2 periode untuk Indonesia gitu ya. Itu saran saya. Karena sangat berpengaruh banget nanti suaranya Pak Jokowi itu ke Pak Ganjar itu sangat berpengaruh besar gitu ya. Jadi walaupun kita sama-sama tahu bahwa sebenarnya sesungguhnya 82% kepuasan rakyat Indonesia sudah terbukti. Tetapi kan jika isu itu terus disebarkan, hoax, nyinyir, fitnah terus disebarkan, semakin lama itu tersebar maka akan menjadi suatu pembenaran. Maka dari itu, ayo kita sama-sama tetap fokus dukung Pak Jokowi dan terus naikkan elektabilitas Pak Ganjar demi NKRI. Jadikan Pak Ganjar menjadi penerusnya Pak Jokowi. Salam merah putih merdeka. Alhamdulillah, pendok Pak Presiden disukani. Iya, alhamdulillah dibarengi toh. Dikasih yotro amplop tinggal juta kali sembako niki. Nggih toh nah mboten seneng dos pundi. Wong kula ngantos buyut kula 3 niku nembeh niki kok mboten seneng nggih. Senenge nggih mboten kantenan. Dapat ini sama dapat kaos. Ini untuk anak saya. Alhamdulillah. Senang banget. Akhirnya 10 tahun nantian bisa jumpa Pak Jokowi juga. Terima kasih Pak Jokowi. Gak nyangka sih Mbak, karena memang saya sudah pengen ketemu Bapak itu sudah dari setelah saya pulang ke Amerika. Saya melihat paradigma isu difabel di Amerika, kemudian apa yang bisa kita implementasikan di Indonesia, itu saya sudah pengen matur ke beliau, tapi alhamdulillah tadi lewat sekretarisnya sudah mencatat kontak person saya ke beliau. Jadi ya gak nyangka banget berkah di bulan Ramadan. Utak-utiklah IKN itu teman-teman sekalian. Lagi suasana kayak gini, IKN harus dihentikan. Total, itu udah dapat berapa? Karena Pak Jokowi akan minta duit dari subsidi itu buat IKN, for sure. Jadi akan dialihkan ke rakyat itu 24 triliun kata Ibu Sri Mulyani, tapi Pak Jokowi akan minta agar ditambah anggaran untuk IKN. Kereta cepat, kemudian 73 triliun anggaran untuk menyuntik BUMN. Tuh dihitung semua udah lebih dari 100 triliun. Pemerintah tidak mau berkorban, rakyatnya terus yang berkorban. Pemerintahan zalim ini namanya. Jadi apa yang akan terjadi pada kalian? Kembali ke kepentingan anak muda ya. Waktu kalian sudah bekerja jadi profesional atau jadi pengusaha, kalian akan diwariskan oleh alam yang makin rusak dan utang yang menggunung. Maka bersuaralah. Menyambut kedatangan Jokowi. Jutaan manusia, sekali lagi jutaan, bukan ribuan, jutaan manusia memenuhi GOR 1. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Salam jumpa dan selamat bertemu kembali bersama saya Sainai pada hari ini, Rabu 17 Mei 2023. Saudaraku sebangsa dan setanah air, menjelang purna tugas dari seorang Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo, kita mendengar bersama,
kita menyaksikan bersama dalam cuplikan-cuplikan video tadi bagaimana kerinduan rakyat, bagaimana curahan hati rakyat kepada sosok dari seorang Presiden Insinyur Haji Joko Widodo ini. Ada banyak rakyat yang sangat mencintai beliau. Ada banyak rakyat yang menginginkan bahwa Bapak Presiden Joko Widodo harus lanjut 1 periode lagi atau harus tambah 1 periode lagi menjadi 3 periode. Saudaraku sebangsa dan setanah air, kita ketahui bersama bagaimana perjuangan dari seorang Presiden Insinyur Haji Joko Widodo dalam membangun dan mensejahterakan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Joko Widodo telah berjuang habis-habisan. Joko Widodo telah bekerja habis-habisan dalam membangun bangsa dan negara ini. Lantas, ketika kita melihat dalam cuplikan video tadi, ada segelintir orang, ada beberapa orang yang masih menghujat Presiden Joko Widodo, yang masih memfitnah Presiden Joko Widodo. Pertanyaan saya, apakah manusia seperti ini hati nuraninya dan akal sehatnya masih waras? Menurut saya, orang-orang yang menghina Presiden Joko Widodo, orang-orang yang mencaci maki Presiden Joko Widodo atau memfitnah Presiden Joko Widodo adalah manusia-manusia yang tidak tahu untuk bersyukur, manusia-manusia yang tidak tahu untuk berterima kasih. Sehingga saya sebagai rakyat jelata boleh mengatakan bahwa mereka adalah manusia-manusia biadab, manusia-manusia kurang ajar, manusia-manusia yang tidak tahu untuk berterima kasih dengan apa yang telah diperjuangkan oleh Presiden Jokowi untuk membangun bangsa ini. Kenapa? Karena seorang Presiden Joko Widodo telah membuktikan kepada rakyat Indonesia tentang makna dari sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Joko Widodo telah membangun bangsa ini secara utuh, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Saudaraku sebangsa dan setanah air, tetesan air mata dari para pendukung Jokowi, curahan hati dari para netizen tentang seorang Presiden Jokowi mau membuktikan kepada kita semua bahwa di masa purna tugas atau di masa akhir jabatan dari seorang Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo ini masih ada banyak orang yang sangat mencintai Bapak Presiden Joko Widodo. Masih ada banyak orang yang akan selalu merindukan dan selalu membanggakan tentang kesederhanaan, tentang pemimpin yang merakyat dari seorang Presiden Joko Widodo. Saudara, saya berharap bahwa kita masyarakat Indonesia dengan video-video tadi, dengan cuplikan-cuplikan video tadi, membuat kita semakin sadar, membuat kita semakin paham bahwa menjelang Pilpres 2024 ini kita benar-benar harus mampu, kita benar-benar harus menggunakan suara hati nurani kita untuk menentukan figur pemimpin, untuk melanjutkan apa yang telah dirintis oleh Bapak Presiden Joko Widodo saat ini. Saudara, tentukanlah pilihan hati, tentukanlah figur pemimpin sesuai dengan arahan dari hati nurani kita. Kita jangan termakan oleh provokasi atau propaganda dengan kata-kata atau janji manis. Tetapi gunakanlah akal sehat kita, gunakanlah suara hati kita untuk menentukan figur pemimpin siapa yang bisa menjadi the next Jokowi. Atau apakah
memungkinkan jika Jokowi harus melanjutkan lagi ke periode ketiga? Kita hanya bisa berdoa dan berharap banyak, karena semua itu diatur oleh konstitusi dan berdasarkan desakan dari suara rakyat. Saudaraku sebangsa dan setanah air, mungkin itu saja tanggapan singkat saya berkaitan dengan cuplikan video saya pada kesempatan ini. Saya berharap bahwa cuplikan video tadi membuat kita semakin sadar, menambah pengetahuan kita dalam berpolitik, dan membuat kita semakin komitmen untuk menentukan figur yang tepat untuk melanjutkan pekerjaan yang telah dirintis oleh Bapak Presiden Joko Widodo ini. Ada Anies Rashid Baswedan, ada Prabowo Subianto, dan ada Ganjar Pranowo. Dari ketiga tokoh ini, siapakah yang akan menjadi the next Jokowi? Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya rakyat jelata harus berani untuk bersuara.